mendaftar sekolah, menjahit pakaian, atau memfotokopi berkas merupakan pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang. Sekalipun ada pekerjaan yang belum pernah atau sulit dilakukan, hal tersebut akan menjadi mudah jika Anda mengetahui prosedurnya. Kegiatan yang sudah biasa dilakukan pun memiliki prosedur tertentu meski kita peroleh dengan cara mengamati ataupun diajarkan. Ada pula kegiatan yang tidak memerlukan prosedur khusus untuk melakukannya. Bila mana suatu kegiatan menggunakan prosedur tertentu, bagaimana bentuk prosedur tertulis? Dapatkah seseorang menulis teks prosedur sendiri? Bagaimana caranya? Mari pelajari bab berikut dengan saksama. Yo, hai guys. Nah, seperti yang udah lo lihat di layar lo ya kan, kita akan ngebahas teks prosedur nih. Di sini ada 2 cabang kan. Kita akan bahas apa itu teks prosedur dan kenapa kita harus ngomongin teks prosedur itu sendiri. Nah, jadi sebelum gue masuk ke kenapa kita harus tahu teks prosedur, kita harus tahu dulu dong, apa sih teks prosedur itu sendiri. Nah, jadi kalau lihat dari yang ada tangan orang lagi nulis-nulis gini nih, ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Prosedur berarti ada apa tuh? Ada langkah-langkahnya ya kan. Nah, prosedur di sini itu akan kita jadikan sebagai petunjuk kita untuk tahu si teks prosedur itu sendiri. Nanti gue ngomong apa belibet. Intinya teks prosedur itu ya adalah teks yang berisi langkah-langkah gitu guys. Nah, si langkah-langkah ini itu harus kita tempuh nih dari 1, 2, 3, 4 gitu kan. Untuk apa kita menempuh langkah-langkah yang ada di teks prosedur? Karena kita memiliki tujuan tertentu nih guys. Nah, kenapa di sini gue bikin tujuan tertentu? Nah, karena teks prosedur itu sendiri dia beda-beda kan. Misalnya lo mau bikin misalnya mie instan nih, tujuan lo apa? Tujuan lo untuk masak mie instan biar lo makan gitu kan. Ada lagi teks lain yang bentuknya mungkin kayak cara bikin email. Tujuan lo apa? Tujuannya biar lo bikin email sendiri gitu kan. Makanya di sini tujuan tertentu nih guys. Abis itu, kalau udah tahu nih apa itu teks prosedur, kenapa sih kita harus belajar teks prosedur? Kenapa kita harus ngebahas teks prosedur itu? Nah, karena yang pertama orang Indonesia itu malas membaca ya kan. Nah, jadi kalau kita udah belajar teks prosedur, lo akhirnya kalau lo mau bikin sesuatu lo nggak nanya orang lagi gitu. Lo nggak perlu lagi nanya orang-orang cara ini gimana gitu. Lo belajar teks prosedur biar lo tuh paham apa yang ingin lo tempuh itu tuh nggak gampang gitu. Asik. Jadi ada langkah-langkah yang harus lo tempuh dulu supaya mencapai tujuan itu. Itulah kenapa kita ngebahas teks prosedur nih. Karena biar lo tuh nggak hilang akal, gimana ya, nggak bingung mau ngerjain sesuatu tuh ada petunjuknya gitu ya. Nah, teks prosedur itu sendiri fungsinya untuk itu. Fungsi dari teks prosedur itu adalah memberikan informasi. Jadi informasi yang diberikan oleh teks prosedur itu akan sangat berguna buat lo, biar lo nggak nanya-nanya orang lagi gitu intinya ya. Nah, sekarang apa aja sih yang akan kita pelajarin di playlist teks prosedur ini nih guys. Jadi playlist teks prosedur ini yang pertama kita akan ngebahas struktur dari teks prosedur itu sendiri ya. Nah, kalau udah tahu strukturnya kayak gimana, ntar gue kasih juga contoh teks prosedur nih guys. Udah tahu contohnya, kita bahas tuh contoh itu ciri kebahasaannya itu kayak gimana, oke? Jadi tetap tonton playlist gue biar lo makin paham tentang teks prosedur ini ya. So see you guys on the next video.